Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang kita panjatkan dan kita terus membasahi lisan kita dengan doa ini di setiap saat, khususnya di hari-hari ini saat kita mendapati negeri kita dan seluruh dunia mendapatkan wabah virus peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu al-afiyah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadha hadithun azimun mustamilun ala matlabin jalilin maqsadin azimin fihi al-hathu ala su'alillah al-afiyata. ففيه الحث على سؤال الله العافية، وهي من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، لأنها لتحصيل المقاصد وافية ولدفع البلايا كافية. Hadis ini yaitu sabda Rasulullah wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Ini adalah hadis yang agung yang meliputi permintaan yang mulia seorang hamba kepada Allah SWT, keinginan yang mulia yang hamba minta kepada Sang Pencipta Allah SWT. Di dalam hadis ini ada perintah, ada anjuran agar kita memohon kepada Allah al-afiyah. Mengapa demikian? Jika kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak dalam kehidupan dunia dan kita menghitung nikmat Allah begitu besar, begitu banyak, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak dan sebagainya, namun kenikmatan yang paling mulia, yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah dia mendapatkan al-afiyah. Al-afiyah adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa demikian? Karena pemohon al-afiyah atau seorang mendapatkan al-afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tercukupi. Permintaannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan al-afiyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mendengarkan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersamanya apabila dia berdoa memohon kepadaku. Siapakah yang sanggup melawan Allah? Siapakah yang sanggup menolak pemberian Allah kepada hambanya? Tidak ada yang bisa menolak pemberian Allah atau pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka jika seorang telah mendapatkan al-afiyah, dia banyak berdoa, maka Allah akan bersamanya. Allah akan melindunginya di dunia, di akhirat, dan dia akan masuk surga. Maka al-afiyah, perlindungan, keselamatan dari Allah kepada hambanya adalah nikmat yang terbesar. Karena permintaan-permintaan hamba akan dipenuhi oleh Allah SWT. Wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Al-afiyah akan menolak al-balaya, bencana-bencana. Seorang yang mendapatkan al-afiyah, perlindungan dari Allah, maka Allah akan menyingkirkan darinya bencana-bencana yang menimpanya. Wal afiyatul mutlaqah hiya al-afiyah min al-kufri wal fusuqi wal isyan wal ghaflati wal amradi wal asqami wal fitani wa fi'li ma la yuhibbu wa tarki ma yuhibbu. فهذه حقيقة العافية
Walihada ma su'ila ar-rabbu syai'an afdalu min al-afiyah li'annaha da'watun jami'atun wa syamilatun lil wiqayati min asy-syururi kulliha fid dunya wal akhirati. Afiyah secara mutlak makna al-afiyah, perlindungan Allah kepada hambanya. Seorang mendapatkan perlindungan Allah kepada hambanya, kepada dari Allah SWT. Seorang mendapatkan perlindungan dari Allah SWT atau perlindungan Allah kepada hambanya, itu adalah al-afiyah. Maknanya al-afiyah adalah selamat, dilindungi oleh Allah dari kekafiran, kekufuran. Dia mendapatkan hidayah ilal Islam, dia mendapatkan petunjuk masuk Islam. Dia mendapatkan hidayah fil Islam, dan dia juga mendapatkan hidayah dalam Islam. Dia mendapatkan pemahaman tentang tauhid. Dia diberi rezeki mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, kemudian dia mengamalkan, mentahkan Allah SWT. Kefasikan dan kedurhakaan, selamat dari kefasikan dan kedurhakaan dan lalai. Ini adalah makna dari seorang mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dia mampu sabar, mendapatkan pertolongan Allah, terlindungi dari sakit dan penyakit-penyakit dan fitnah-fitnah. Ini juga adalah makna dari seorang mendapatkan perlindungan, keselamatan dari Allah SWT. Dan seorang mendapatkan afiyah, dia terjaga, dilindungi oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT dari melakukan hal-hal yang tidak diridainya, dari melakukan atau meninggalkan apa yang diridai oleh Allah. Maka inilah al-afiyah. Maka kita mengoreksi diri kita masing-masing. Tatkala kita melakukan kesalahan dengan sengaja, kita terjerumus dalam kesalahan, maka segera kita kembali kepada Allah. Karena saat itu kita lepas dari al-afiyah, kita takut, kita tidak dilindungi oleh Allah SWT. Maka kita kembali bertobat. Dan tobat, seorang melakukan tobat, kembali kepada Allah, berarti dia mendapatkan al-afiyah, mendapatkan hidayah ila taubah, petunjuk kepada taubat. Walihada, oleh karena itu, tidaklah Allah diminta dengan satu hal yang agung, lebih afdal dari permohonan seorang hamba kepada al-afiyah. Di sana ada permohonan-permohonan banyak, permintaan, doa-doa yang banyak. Namun yang afdal, yang utama adalah dia memohon al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Akan mencukupi semua hal jika dia mendapatkan al-afiyah, selamat dari kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, kelalaian, dilindungi oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dan selamat dari sakit, penyakit-penyakit yang berat. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dimampukan oleh Allah, selamat dari bencana-bencana. Karena al-afiyah adalah da'watun jami'atun wa syamilatun lil wiqayah min asy-syururi kulliha fid dunya wal akhirah. Karena doa al-afiyah, permohonan al-afiyah, itulah doa yang mencakup seluruh hal. Itu all-in-one ya, kalau kita bilang demikian. Satu doa tapi mencakup seluruh hal. Menjaga kita dari kejahatan-kejahatan, seluruh kejahatan, bahkan seluruh kejahatan yang ada di dunia maupun di akhirat. Wa mimma yadullu ala hadha maqalahu Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah alimni du'aan antabi'u bih. Qal qul Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyyi. Akhraj al-Bukhari, Abu Dawud, As-Sahawi Al-Albani. Hadis ini yang kita baca, Allahumma afini, perintah atau doa yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syakal bin Humaid. Dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku mendapatkan manfaat dari doa itu. Aku mendapatkan manfaat. Doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya? Yaitu katakanlah, berdoalah, Allahumma, ya Allah,
afini, berilah aku al-afiyah. Min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Wa basari, kejahatan penglihatanku, mataku. Wa lisani, kejahatan lisanku. Wa qalbi, kejahatan hatiku. Wa syarri mani, dan kejahatan air maniku. Mananya apa? Mari kita baca. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, aku mohon al-afiyah. Memohon al-afiyah. Berilah aku al-afiyah. Selamatkanlah aku ya Allah dari kejahatan pendengaranku. Kaila asma'a ma la tarda, agar aku tidak mendengar apa yang kau tidak sukai, tidak engkau ridhoi. Kesyirki, seperti kesyirikan. Wal kufri, kekafiran. Wal ghiba, ghibah, mendengar hal-hal yang ghibah, mendengar hal yang mengajak kekufuran, mengajak kepada kesyirikan. Wan namimah, mendengar orang-orang yang adu domba. Wazur wal buhtan, mendengar kedustaan, penipuan, ketidakbenaran. Wal ma'azib, dan mendengarkan alat-alat musik. Berilah aku ya Allah penjagaan, perlindungan ya Allah dari kejahatan telingaku yang mendengar hal-hal yang kau tidak ridhoi. Wa basari, dan mataku, berilah aku al-afiyah ya Allah dari kejahatan yang dilakukan oleh mataku. Kaila andura ila muharram, agar aku tidak melihat hal yang kau haramkan, yang diharamkan dalam agama Islam. Wa minhu an-nadhar ala wajhi al-ikhtiqar li ahadin min al-ibad, di antaranya adalah menghina seorang dengan pandangan kita mengejek, memandang hina hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Au uhmil an-nadhar wal i'tibar fi makhluqatillah taala, atau aku tidak mampu melihat dengan pandanganku ini dan mengambil pelajaran darinya, dari apa yang terjadi dari kejadian-kejadian dari makhluk-makhluk Engkau ya Allah. Melihat perubahan kejadian alam, gerhana bulan, gerhana matahari, seolah kita menganggap biasa, perubahan-perubahan. Rasulullah SAW tatkala melihat perubahan-perubahan yang ada dalam alam ini, misalnya matahari terjadi gerhana, bulan terjadi gerhana, beliau segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat, bersedekah, melakukan amal-amal kebajikan, takut. Apalagi yang saat ini kita alami, perubahan yang terjadi, yang dahulu kita aman, sehat, kemudian timbul wabah virus. Maka tentunya adalah peringatan dari Allah untuk menakut-nakuti kita, agar kita mau mengangkat kedua tangan, memohon ampunan kepada Allah, agar kita mau sholat, agar kita mau bersedekah, berbuat kebaikan, kembali kepada agama Allah. Walisani, dan aku mohon al-afiyah, berilah aku keselamatan ya Allah dari kejahatan lisanku. Wala antiku illa khair, agar aku tidak berbicara melainkan ucapan yang baik. Wala aqulu illa haqqan, dan aku berbicara, tidaklah aku berbicara melainkan yang hak, agar aku mampu berbicara, lisanku mampu berbicara, tidak berbicara kecuali yang hak. Wala akhudu fihi bil batil, dan aku selamat dari membicarakan hal-hal yang batil. Wa qalbi, dan hatiku, dan aku mohon al-afiyah, keselamatan, perlindungan dari Engkau ya Allah dari kejahatan hatiku. Hatta la a'taqid i'tiqadan fasidan fihi, agar aku tidak mempunyai keyakinan yang sesat, yang salah. Wala yakunu fihi adna hikdin wala au hasadin wala tasmimin ala fi'lin madhmumin abadan. Selamatkanlah hatiku ya Allah, berilah aku al-afiyah dari kejahatan hatiku, agar tidak ada hikad, kedengkian, hasad, kecemburuan terhadap manusia yang lain yang mendapatkan kenikmatan Engkau.
dan agar hatiku tidak terus menghasut untuk melakukan hal yang tercela. Wala ashghalahu bi ghairillahi wala bi ghairi amri, dan agar hatiku tidak tersibukkan dengan hal-hal yang berzikir, tidak tersibukkan oleh hal-hal yang melalaikan dari zikir kepada Engkau ya Allah. Wa syarri mani, dan berilah aku al-afiyah ya Allah. Berilah aku al-afiyah, keselamatan dari kejahatan air maniku. Bi an awqa'ahu fi ghairi mahallihi, itu tidak menumpahkan di tempat yang selain tempat yang halal. Au yuqi'ani fi muqaddimati zina, atau air maniku menjatuhkanku dalam awal-awal zina, minan nazar wal lamas wal mashi wal azm wa amsal dzalik, yaitu terjatuh dalam hal-hal yang menyebabkan berzina, baik itu melihat wanita, melihat hal yang diharamkan, menyentuh, berjalan menuju tempat yang haram, hati ingin berkemauan untuk melakukan hal yang haram. Jagalah ya Allah air maniku. Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 5 hal doa ini. Setelah kita mohon Allahumma afini min syarri, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, lindungilah aku ya Allah, min syarri, dari kejahatan. 1 adalah pendengaran kita. 2, mata kita, pendengaran, mata, turun ke bawah, lisan, kemudian hati, kemudian yaitu mani, yaitu air mani. Jadi saya ulang lagi, kita memohon kepada Allah al-afiyah, perlindungan Allah dari kejahatan. Pertama lisan kita, kemudian menyamping mata kita, kemudian ke bawah lisan kita, hati kita, kejahatan hati kita. 5, kejahatan air mani kita, yang mana telah kami jelaskan tadi. Kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya Sahal bin Humaid doa ini agar dia memohon kepada Allah al-afiyah dari kejahatan 5 hal yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi ilmu kepada kita dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Pertemuan adalah pertemuan dalam rangka cinta kepada Allah, cinta keimanan, cinta untuk beramal saleh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.